Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan saya Siti Nurhani. Di video kali ini saya akan melanjutkan uji pengolahan data setelah uji asumsi klasik, yakni uji model regresi data panel dengan variabel moderasi. Jadi sebelumnya saya akan membahas sedikit mengenai analisis regresi moderasi yang menggunakan MRA atau Moderated Regression Analysis. Nah, dalam penelitian ini menggunakan metode MRA yang mana terdiri dari variabel dependen, yakni produk domestik bruto atau PDB, dan ada variabel independennya yang terdiri dari rasio pembiayaan bermasalah atau NPF, kemudian pembiayaan UMKM, kemudian ada dana pihak ketiga, ada rasio capital adequacy ratio atau CAR atau biasa disebut dengan kecukupan modal, serta di sini variabel moderasinya yakni profitabilitas bank syariah, yakni ROA. Nah, untuk pengolahan data dalam penelitian ini saya akan menggunakan FUSE 12 ya. Sini FUSE 12. Oke. MRA sendiri adalah suatu uji interaksi yang memiliki rumus persamaan sebagai berikut. Di sini ada Y, kemudian A di sini sebagai konstanta, B1 sebagai koefisien X1, kemudian ditambah dengan koefisien X2 dikalikan dengan X2-nya. Kemudian di sini ada perkalian antara X1 dengan X2. Nah, di sini adalah variabel interaksi atau MRA di sini. Interaksi antara X1 dengan X2. X2 di sini sebagai variabel moderasinya atau Z. Variabel moderasi atau Z. Nah, itu adalah contoh rumus persamaan MRA. Nah, oke, kita langsung saja praktekkan untuk analisis menggunakan MRA. Kita buka, caranya sebenarnya sama dengan yang tadi sudah kita lakukan untuk melihat nilai Darwin-Watson-nya, tapi kita akan ulangi lagi. Jadi kita mulai dengan Y, kemudian X1, X2, X3, X4 dan Z yang kita regresikan, open as equation. C-nya boleh dipindah di sini. Nah, kemudian kita ganti ke model fix. Oke. Nah, inilah yang disebut dengan regresi MRA atau moderasi regression. Ini masih model regresi linear berganda yang biasa karena belum ada variabel interaksinya atau MRA-nya. Jadi ini untuk persamaan yang pertama, kita kopikan hasilnya untuk di sini. Nah, ini ada persamaan pertama, persamaan 1, persamaan 2. Oke, yang pertama kita kopikan hasilnya. Nah, di sini dapat dilihat teman-teman untuk persamaan 1 ini konstantanya ada sebesar minus 848. Kemudian untuk X1-nya sebesar ini, bisa teman-teman lihat. Kemudian probabilitasnya di sini juga sudah lengkap dengan nilai Darwin-Watson stat, kemudian R-square dan adjusted R-square-nya, kemudian ada F statistik. Jadi sudah lengkap. Oke, kita lanjutkan untuk persamaan yang kedua. Nah, ini bisa diartikan bahwa X1 di sini koefisiennya negatif. Jadi, setiap ada kenaikan pada X1 akan mempengaruhi dengan menurunkan variabel Y-nya sebesar sekian. Ini. Jadi, kalau berhubungan secara negatif itu berarti berhubungan secara terbalik. Jika X1-nya bertambah, maka Y-nya berkurang. Apabila X-nya berkurang, maka Y-nya bertambah.
Oleh karena itu, jika NPF di bank syariah semakin menurun juga akan memberikan dampak yang baik pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, kalau untuk X2 dan seterusnya ini adalah positif, maka memiliki hubungan yang seimbang atau sejajar. Sebanding. Apabila X2 atau di sini adalah pembiayaan UMKM yang meningkat, maka Y-nya juga akan meningkat sekian persen. Sekian dari 0, nah. Kemudian X3-nya juga sama. Nanti apabila X3 mengalami kenaikan, maka Y-nya juga akan mengalami kenaikan sebesar, nah ini sekian 3,78 min 6. Nah, begitu pula selanjutnya sampai Z. Hanya C dan X1 ini seperti yang sudah saya jelaskan. Nah, di sini koefisien konstanta di sini apabila seluruh nilai variabel independennya di sini 0, maka akan memberikan nilai pada Y adalah minus 848 seperti itu. Oke, persamaan kedua yang ini baru kita menggunakan adanya MRE. Ini teman-teman bisa freeze dengan nama terserah, namanya regresi gitu ya, regresi. Oke, kita bisa S kemudian. Nah, teman-teman untuk memudahkan tidak perlu membuka menutup ulang, kita pilih proksikan. Nah, di sini kita baru tambahkan seperti variabel interaksi yang pertama, MRE yang pertama, yaitu interaksi antara X1 dengan variabel moderasinya Z di sini. Nah, kita oke, caranya sama, mudahkan. Nah, di sini baru kita kopikan hasilnya. Kita akan baca setelah ini kita lakukan uji semuanya ya. Untuk memudahkan. Oke, kita lakukan ujinya. Untuk persamaan yang ketiga, ini adalah interaksi antara variabel X2 dengan Z yang telah ditransformasikan. Log X2 yang ini. Nah, oke, kita kopikan hasilnya. Begitu pula untuk persamaan keempat atau model yang keempat. Caranya kita ganti dengan interaksi variabel ketiga X3 yang telah ditransformasikan dengan Z. Oke. Nah, ini kita bisa copy, salin hasilnya. Oke.
Untuk persamaan kelima juga sama. Kita ganti variabel interaksi yang terakhir, yaitu X4 dengan Z yang telah ditransformasikan. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini adalah cara melakukan regresi dengan MRE dengan EView. Jadi sangat mudah. Oke, kita lihat untuk persamaan yang kedua. Nah, di sini sama, variabel X1 atau NPF akan berpengaruh negatif terhadap variabel Y. Seperti yang diketahui di sini, koefisien dari X1 untuk persamaan kedua adalah minus 0,94, namun untuk seluruhnya masih positif. Oke, di sini sudah lengkap dengan nilai Darwin-Watson, kemudian ada F statistik, R square, adjusted R square, ada standar deviasinya juga lengkap dari persamaan 3, persamaan 4, dan persamaan yang terakhir, yakni persamaan kelima. Nah, untuk melanjutkan apakah uji ini layak atau tidak layak, atau dengan uji goodness of it, teman-teman bisa dilihat di video saya selanjutnya. Oke, untuk video kali ini saya rasa cukup sampai di sini, dan akan saya lanjutkan di video terakhir, yakni pembahasan mengenai uji hipotesisnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.